Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama beliau singgah di Tabuk, beliau membawa mereka ke Hijr, suatu tempat sisa-sisa rumah kaum Tsamud. Orang-orang mengambil air dari sumur-sumur yang dahulunya dijadikan tempat minum oleh kaum Tsamud. Mereka pun membuat roti dari air tersebut dan membersihkan tempayan-tempayan mereka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu memerintahkan untuk membuang air dalam tempayan-tempayan tersebut. Lantas beliau membawa mereka ke sumur yang dahulunya dijadikan tempat minum oleh unta betina mukjizat Nabi Shaleh alaihi salam. Beliau melarang mereka untuk masuk ke daerah kaum yang telah diazab seraya bersabda, "Aku khawatir kalian akan ditimpa dengan apa yang telah menimpa kaum Tsamud, maka janganlah kalian masuk ke tempat mereka." Ketika Rasulullah SAW berada di lembah Hijr, beliau juga bersabda, "Janganlah kalian masuk ke tempat orang-orang yang telah diazab kecuali jika kalian dalam kondisi menangis. Jika kalian tidak mampu menangis, maka janganlah kalian masuk ke tempat mereka, sebab kalian akan ditimpa azab seperti yang telah menimpa mereka." Setelah Rasulullah SAW dan kaum muslimin tiba di Hijr, beliau menyeru kepada orang-orang untuk segera mendirikan sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian masuk ke tempat suatu kaum yang telah dimurkai oleh Allah." Maka seseorang berkata kepada beliau, "Kami heran dengan mereka, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahu dengan sesuatu yang lebih mengherankan? Seseorang dari kalian telah mengabarkan kepada kalian apa yang telah terjadi sebelum kalian dan apa yang akan terjadi setelah kalian. Istiqomah dan teguhlah kalian, sebab Allah tidak menyediakan azab sedikit pun bagi kalian dan akan datang suatu kaum yang tidak mampu mempertahankan diri mereka sedikit pun." Kaum yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah kaum Tsamud yang hidup pada zaman Nabi Shaleh alaihi salam. Kehidupan mereka makmur. Mereka memahat gunung dan menjadikannya sebagai rumah. Mereka menempati rumah itu di musim dingin untuk melindungi mereka dari hujan dan angin kencang. Mereka juga membuat istana pada tanah-tanah yang datar yang mereka tempati di musim panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada mereka nikmat yang begitu banyak. Dia memberikan tanah yang subur, air tawar yang melimpah, kebun-kebun yang banyak, tanaman-tanaman, dan buah-buahan. Akan tetapi, mereka membalas nikmat tersebut dengan sikap ingkar. Mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembahnya. Yang mereka sembah malah patung dan menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah. Kepada patung-patung itu, mereka berdoa, mempersembahkan kurban, dan memberikan sikap perendahan diri kepadanya. Maka Allah ingin memberi mereka hidayah dengan mengutus seorang nabi di antara mereka, yaitu Nabi Shaleh alaihi salam. Ia adalah seorang yang mulia, bertakwa, dan dicintai di kalangan mereka. Nabi Shaleh alaihi salam ketika itu berdakwah kepada kaumnya dengan akhlak dan adab yang mulia. Beliau berdakwah kepada mereka dengan nasihat yang baik. Akan tetapi, kaumnya tetap saja berada di atas kekafiran. Bahkan mereka sampai membuat makar untuk Nabi Shaleh alaihi salam agar manusia tidak ada yang beriman. Suatu hari, Nabi Shaleh alaihi salam mengajak kaum Tsamud untuk beribadah kepada Allah dan menerangkan nikmat-nikmat Allah yang besar dan bahwa nikmat tersebut harus disyukuri dan diingat. Tetapi mereka malah mengatakan kepadanya, "Kamu tidak lain hanya seorang manusia seperti kami, maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar." Mendengar permintaan dari kaumnya, Nabi Shaleh alaihi salam menanyakan kepada mereka mukjizat yang mereka inginkan. Lalu mereka menunjuk pada sebuah batu besar yang berada di samping mereka. Mereka meminta agar dari batu tersebut keluar onta yang bunting dan mereka sebutkan pula sifat-sifat onta yang mereka inginkan agar Nabi Shaleh tidak mampu mewujudkannya. Maka Allah Azza wa Jalla mengeluarkan seekor unta betina dari sebongkah batu tersebut. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk memeliharanya dan juga anak yang ada di dalam perutnya.
Dia juga mengingatkan akan datangnya azab Allah bila memperlakukan unta tersebut dengan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabarkan kepada mereka bahwa mereka akan menyembelihnya yang merupakan faktor kebinasaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan ciri-ciri orang yang akan menyembelih unta betina tersebut, yaitu orang yang berwarna kemerah-merahan, biru, dan kuning. Lalu mereka mengirim anggota kabilah-kabilah mereka untuk mencarinya di tempat-tempat lain, dan bila mereka mendapatkan bayi dengan ciri-ciri di atas, maka mereka akan membunuhnya. Mereka dalam kondisi seperti itu dalam kurun waktu yang sangat panjang, hingga generasi demi generasi mulai berganti. Di suatu ketika, seorang pemimpin dari mereka melamar putri salah seorang pemimpin yang lain untuk anaknya dan menikahkannya. Dari keduanya lahirlah sang pembunuh unta betina tersebut, yaitu Qidar bin Salif. Orang-orang dalam kabilah tersebut tidak berani membunuhnya karena orang tua dan kakeknya adalah orang terpandang. Maka Qidar bin Salif tumbuh dengan cepat. Ia mampu tumbuh dan berkembang dalam 1 minggu sama dengan 1 bulan pertumbuhan anak yang lain, hingga pada akhirnya ia disetujui untuk menjadi pemimpin mereka. Ia pun tergoda untuk membunuh unta betina tersebut dan diikuti oleh 8 orang yang terpandang. Singkat cerita, mereka bersepakat dengan kaumnya yang lain untuk melaksanakan niat buruk itu. Maka pada suatu pagi, kaum Nabi Soleh berkumpul di suatu tempat yang luas menunggu kehadiran unta itu untuk mewujudkan niat jahat mereka. Tidak lama kemudian, unta yang besar itu pun lewat. Lalu salah seorang di antara mereka maju dan memanahnya dengan panah yang tajam dan mengenai betisnya, sehingga unta itu pun jatuh ke tanah. Maka Qidar bin Salif menusuknya dengan pedang hingga unta itu pun mati. Ketika itu, Nabi Soleh alaihi salam mengetahui perbuatan yang dilakukan kaumnya itu, yang ditambah dengan sikap mengejek beliau alaihi salam dan mengolok-oloknya dengan berkata, "Wahai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Soleh alaihi salam bahwa azab akan turun menimpa kaumnya setelah berlalu 3 hari. Nabi Soleh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Meskipun sudah diancam, tetapi kaum Nabi Soleh alaihi salam tetap mendustakannya. Bahkan pada suatu malam, segolongan orang-orang kafir dari kaum Nabi Soleh berkumpul dan bermusyawarah untuk membunuh Nabi Soleh agar mereka dapat bebas darinya sebagaimana mereka bebas dari unta itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegerakan azab untuk 9 orang itu. Dia mengirimkan kepada mereka batu besar dan membinasakan mereka. Selanjutnya, setelah berlalu 3 hari, maka orang-orang kafir keluar pada pagi hari sambil menunggu benarkah azab dan siksaan akan menimpa mereka. Maka tidak beberapa lama datanglah suara keras yang mengguntur dari langit dan goncangan bumi yang keras dari bawah mereka, sehingga nyawa mereka melayang. Lalu mereka mati berkelimpangan di rumahnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui, dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa." Demikianlah Allah Azza wa Jalla mengazab kaum soleh karena kekafiran dan sikap keras kepala mereka, dan karena mereka berani membunuh unta Allah itu serta mengolok-olok nabinya dan tidak beriman kepadanya. Maka setelah pembinasaan itu, Nabi Soleh alaihi salam dan kaumnya yang beriman berdiri memperhatikan mereka, kemudian berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.